宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, Master Aula 10.000 makhluk menegang. Ia segera hendak pergi melapor kepada sang hakim, tetapi Chinmu menghentikannya dengan sedikit memiringkan kepala. Tunggu sebentar. Tidak perlu semua orang pergi. Master Aula 10.000 makhluk terkejut, namun Hu Ling'er dan Si Yunxiang langsung memahami maksud Chinmu. Percuma mereka melarikan diri, kata Hu Ling'er pelan. Jika senjata meteorologi itu diaktifkan, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Bahkan jika mereka melarikan diri hingga ibu kota, tetap mustahil menghindari ledakannya. Senjata semacam ini dapat melintasi ribuan li dalam sekejap. Jika seluruh kekuatannya dilepaskan, ia bisa menyelimuti seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Rasa dingin menjalar di punggung Master Aula 10.000 makhluk. Mereka sudah berjarak puluhan ribu li dari ibu kota, namun tetap tak bisa melarikan diri? Senjata apa sebenarnya labu batu raksasa di sumur wangi itu? Chinmu merapikan pakaiannya lalu berjalan menuju sumur wangi dengan langkah tenang. Ia tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Jangan biarkan penduduk kota pergi, ujarnya. Si Yunxiang tertegun. Penduduk kota ini adalah sandera para dewa, bisik Chinmu. Jika mereka pergi, dewa itu tak punya sandera dan akan segera mengaktifkan labu petir itu, memicu bencana alam. Si Yunxiang tak bisa menahan diri untuk menggigil. Mereka pernah menguji kekuatan senjata meteorologi itu di kediaman Nenek Si. Bahkan belum sampai 1/100 dari kekuatan gempa 5 petir dilepaskan, namun getarannya sudah melukai guru negara Kekaisaran Perdamaian Abadi, kepala desa, serta para ahli lainnya. Sisa kekuatannya bahkan merambat ratusan li dan mengguncang pegunungan. Jika penduduk kota tetap tinggal, mereka akan berada tepat di pusat ledakan. Dengan begitu, kematian mereka justru akan lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Uhuk, uhuk, batuk terdengar dari dekat sumur wangi, disertai tawa mengejek. Anak kecil, kau mengejarku sampai sejauh ini. Apa kau tidak takut aku mengaktifkan pot 5 petir ini? Pot 5 petir? Chinmu menaiki tangga menuju sumur wangi sambil tersenyum. Ia memberi isyarat agar Raja Naga Banjir Surgawi mengikutinya. Harta karun ini bernama pot 5 petir? Bolehkah aku tahu 5 petir apa saja yang ada di dalamnya? Raja Naga Banjir Surgawi memandang ke halaman dan mengerutkan kening. Tubuhnya bergetar dan menyusut, berubah menjadi seorang pemuda berjubah biru safir. Wajahnya tampak galak, namun tidak buruk. Naga kilin di sampingnya juga mengguncang tubuhnya, berusaha berubah wujud, tetapi perutnya justru menyembul keluar dengan bunyi boing. Hu Ling'er menutup wajahnya dengan malu. Fatih Dragon, jangan panggil aku kakak Ling'er lagi. Malu sekali, naga-naga banjir lainnya memamerkan taring dan cakar sambil tertawa aneh. Mereka ikut mencoba berubah wujud, namun hanya berhasil mengempiskan dan mengembangkan perut mereka. Semua naga ini jadi gemuk setelah mengikuti Tuan Muda, pikir Hu Ling'er serius. Aku harus mengingatkan Tuan Muda agar mengatur pola makan mereka. Karena penguasa pemeliharaan naga dahulu hanya membesarkan mereka untuk bertempur, para naga banjir ini tidak pernah diajari teknik perubahan wujud maupun bahasa manusia. Chinmu memimpin mereka menaiki tangga. Halaman di depan sangat luas, menyerupai kediaman bangsawan besar. Di tengahnya berdiri sumur wangi kota ungu murni, sebuah situs bersejarah terkenal. Konon, dahulu tempat ini adalah tanah tandus. Sekelompok pengungsi yang melarikan diri dari perang kehabisan air dan mati kehausan. Para penyintas berdoa kepada langit, dan keajaiban pun terjadi. Tanah terbelah, memunculkan sumur dalam dengan air beraroma wangi. Sejak itu, tempat ini dikenal sebagai sumur wangi. Halaman tersebut dijaga ketat oleh para praktisi seni kultivasi. 3 lapis pertahanan di dalam dan 3 lapis di luar. Namun kini, semuanya tergeletak pingsan di tanah. Jelas ini perbuatan dewa. 5 petir diklasifikasikan berdasarkan arah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Mereka membentuk 5 awan besar, kata Chinmu. Ia melangkah ke halaman dan melihat sumur wangi telah hancur.
Dari dalamnya muncul sebuah harta raksasa berbentuk labu batu giok hijau setinggi sekitar 15 hang. Rune di permukaannya berwujud awan, naga, dan kilat, namun tidak sepenuhnya menyerupai salah satunya. Di bawah labu itu duduk seorang pria bertanduk satu. Tubuhnya penuh luka, tulang-tulang patah mencuat keluar, kakinya hancur dan membusuk. Pemandangan itu mengerikan. Cinmu merasa iba. Bagaimana kondisi luka kakak senior? Kau sendiri yang membuatnya. Menurutmu bagaimana? Balas pria bertanduk satu dengan dingin. Cinmu tersenyum kaku. Sebagai tabib, aku tak tega melihat orang terluka. Jika kakak senior bersedia mempercayaiku, tidak mungkin, dewa bertanduk satu mengejek. Pot 5 petir ini cukup untuk menutupi seluruh wilayah kekaisaran perdamaian abadi. Dengan satu bunyi, petir akan mengubur segalanya. Kau masih berani mendekat? Cinmu menopang pot 5 petir sambil tersenyum. Tentu aku takut. Namun jika aku tidak mengejarmu, bukankah kau tetap akan mengaktifkannya? Bahkan mungkin semua senjata meteorologi lainnya. Ia menatap pria bertanduk satu dengan tenang. Ngomong-ngomong, siapa nama kakak senior? Raja Naga Banjir Surgawi berkata pelan, Yang mulia, dia adalah Dewa Bai 11 dari surga tinggi. Kakak senior Bai 11, kata Cinmu serius. Kau tidak langsung mengaktifkan pot 5 petir. Artinya, masih ada ruang untuk berdiskusi. Apa usulmu? Tanya Bai 11 dingin. Pergilah ke reruntuhan besar dan jadilah patung batu. Dengan begitu, kau akan hidup. Bai 11 tertawa keras. Aku Dewa Surga Tinggi. Kau ingin aku berubah menjadi patung batu dengan sukarela? Cinmu menghela napas. Kalau begitu, apa syarat kakak senior? Aku aktifkan pot 5 petir, kau lepaskan aku. Aku berjanji tidak menyentuh senjata meteorologi lainnya. Tidak bisa, jawab Cinmu pelan. Bai 11 mengamuk. Kalau begitu, aku akan meledakkannya dan mati bersamamu. Cinmu menggeleng. Kau tidak akan bisa menyeret kami. Ia mengeluarkan tubuh iblis berkepala 4 dan berlengan banyak, hasil rakitan anggota tubuh Dewa Iblis. Jika perlu, aku bisa memanggil Raja Iblis Dutian. Membunuhmu akan sangat mudah baginya. Wajah Bai 11 berubah. Berhenti. Aku percaya. Cinmu segera menghentikan ritualnya dan tersenyum. Sekarang, mari kita bicara baik-baik. Akhirnya, Bai 11 mengertakkan gigi. Baik, aku setuju menunggu. Cinmu tertawa, lalu terbatuk lemah. Kakak senior, tubuhku tidak kuat. Aku pamit dulu. Begitu keluar dari halaman, wajah Cinmu langsung mengeras. Saintes siang, katanya dingin, beritahu Kaisar untuk membawa meriam ilahi pemanah matahari ke sini. Aku juga akan menuliskan resep racun. Kumpulkan semua ahli teknik transfer 5 iblis. Si Yunxiang ragu. Guru kultus, bukankah ini terlalu ekstrim? Kita harus bersiap, jawab Cinmu tegas. Jika terjadi sesuatu, kita akan memindahkan pot 5 petir, dan membunuhnya. Cinmu mengangkat kuasnya dan mulai menuliskan daftar ramuan roh serta racun yang ia butuhkan. Hakim Kota Ungu Murni datang untuk menemuinya, tetapi langsung dihalangi oleh Hu Ling. Tuan muda tidak menerima tamu selama beberapa hari ke depan. Hakim itu tak punya pilihan selain pergi dengan wajah masam. Si Yunxiang segera menghubungi keluarga Si, memerintahkan mereka untuk menyampaikan laporan kepada Kaisar secepat mungkin. Ia juga memerintahkan para tetua kultus agar menyeleksi dengan ketat para ahli terbaik teknik pemindahan 5 iblis dan mengirim mereka ke Kota Ungu Murni tanpa menunda. Saat Cinmu menyerahkan resep, Si Yunxiang terkejut. Di dalamnya tercantum lebih dari 100 jenis ramuan roh. Banyak di antaranya bahkan belum pernah ia lihat atau dengar namanya. Ramuan-ramuan ini akan sangat sulit ditemukan, kata Si Yunxiang serius. Kita harus menyisir seluruh toko obat di berbagai kota kekaisaran. Ini akan memakan waktu. Cinmu menghela napas pelan, lalu tersenyum. Itulah alasan aku memberi Dewa Bai 11 waktu beberapa hari. Waktu untuk mengumpulkan ramuan, menunggu bala bantuan kultus, dan menunggu Kaisar bergerak. Kalau tidak, untuk apa aku membiarkannya berpikir selama itu? Si Yunxiang menggeleng pelan. Sebagai musuhmu,
Para dewa itu bahkan harus berhati-hati saat makan, jangan sampai tersedak. Aku sudah memberitahu kultus suci. Selain para tetua teknik pemindahan 5 iblis, sisanya akan berasal dari aula jari ringan. Aula jari ringan? Qinmu terdiam sejenak. Itu aula para pencuri, jelas si Yunxiang sambil tersenyum. Mereka ahli mengambil barang tanpa jejak. Dulu hanya mencuri dari keluarga kaya, tapi sekarang banyak direkrut kaisar untuk merampas logistik musuh. Pangkat dan kedudukan mereka pun sudah tidak rendah. Qinmu tertawa kecil. Dalam setiap bidang, selalu ada ahli sejati. Bahkan pencuri pun bisa berjasa. Ini harus aku ceritakan pada kakek pincang. Namun di dalam hatinya, Qinmu tetap gelisah. Pikiran tentang pegunungan Dewa Retak, tempat kakek apoteker dan yang lain menahan para dewa surga tinggi, terus menghantuinya. Dengan kakek apoteker di sana, seharusnya mereka aman. Meski begitu, ia tetap tidak bisa tenang. Itu adalah medan perang para dewa. Jika seseorang gugur, bahkan apoteker pun tak mampu menghidupkan kembali orang mati. Si Yunxiang memerintahkan para murid untuk menyiapkan ramuan. Qinmu menuliskan resep penyembuhan untuk dirinya sendiri. Hu Ling'er berkeliling kota membeli obat terbaik agar tubuh Qinmu pulih. Penggunaan kapal bulan telah menguras kekuatan hidupnya secara besar-besaran. 2 hingga 3 hari kemudian, kondisi Qinmu membaik. Ia membawa Raja Naga Banjir Surgawi dan para naga ke halaman Sumur Wangi. Kakak senior Bai 11, katanya tenang, maukah aku mengobati lukamu? Tidak perlu. Bai 11 menjawab waspada. Tabib ahli pasti juga ahli racun. Jika aku meminum obatmu, aku bahkan tak tahu bagaimana aku mati. Qinmu menatap kakinya. Luka itu tak lagi berdarah, tetapi tulang-tulang patah mencuat dengan mengerikan. Jika kakimu tidak segera diobati, kata Qinmu datar, kau akan lumpuh. 2 hari lagi, daging dan tulangmu akan membusuk. Busuk itu akan menyebar, dan kau akan mati perlahan. Bai 11 mencibir. Aku dewa. Daging dan darahku tidak akan rusak oleh serangan kasar. Qinmu menggeleng. Bulan dari kapal bulan adalah harta era pendiri kaisar. Itu mengandung seni surgawi yin tertinggi. Menyembunyikan penyakit karena takut diobati, aku tak menyangka dewa surga tinggi juga seperti ini. Ia berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, Qinmu memeriksa ramuan yang telah terkumpul. Dengan ini, aku belum bisa mengambil nyawanya, katanya. Paling-paling, hanya 1 kaki. Si Yunxiang terkejut. Apa yang akan guru kultus lakukan pada kakinya? Perintahkan semua orang yang memiliki luka sekecil apapun, bahkan tusukan jarum, untuk menjauh setidaknya 1 li dari Sumur Wangi. Dan jika mereka tidak pergi? Qinmu menjawab pelan, matanya dingin. Luka itu akan membusuk. Dalam 4 hingga 6 jam, kebusukan akan menyebar ke seluruh tubuh dan tulangnya akan mati. Si Yunxiang bergidik dan segera melaksanakan perintah. Qinmu kemudian menyuling racun yang tak berwarna dan tak berbau. 2 hari kemudian, Bai 11 memanggilnya kembali. Luka di kaki Bai 11 telah membusuk parah. Kau melakukan ini, teriak Bai 11 marah. Qinmu memeriksa lukanya dan menggeleng. Aku sudah memperingatkanmu. Sekarang daging dan sumsum tulang telah mati. Kakimu harus dipotong. Bai 11 terdiam lama. Jika aku kehilangan kaki, aku akan kehilangan kecepatan. Namaku Bai 11, secepat kilat putih melintas celah. Qinmu mengangguk. Aku tahu. Tapi kau masih bisa cepat dengan 1 kaki. Kakek pincang di desaku juga begitu. Akhirnya Bai 11 menggertakkan gigi. Potong. Qinmu menyerahkan pedang bebas. Kau dewa. Aku tak mampu memotong kakimu. Lakukan sendiri. Dengan teriakan marah bercampur putus asa, Bai 11 menebas kakinya sendiri. Qinmu segera menghentikan pendarahan dan mengeluarkan 3 kaki dewa. Pilih 1. 2 hari lagi, aku akan memasangkannya. Semua kaki ini berasal dari koleksi Xing'an. Kualitasnya tidak kalah dari milikmu. Setelah ragu lama, Bai 11 memilih 1 kaki. Aku percaya padamu, katanya lemah. Di luar halaman, si Yunxiang berbisik, Guru kultus, apakah Anda akan melakukan sesuatu pada kaki itu?
Tidak, jawab Chin Mu tenang. Dia tidak akan memakainya. Beberapa hari lagi, dia akan memintaku mengeluarkan 2 kaki lainnya. Chin Mu mulai menyempurnakan racun pada kaki-kaki dewa itu. Ekspresinya serius dan dingin. Aku tidak tahu kaki mana yang akan ia pilih, katanya pelan. Jadi aku harus menyiapkan semuanya. Sisanya, akan aku kembalikan pada Xing An. Si Yunxiang pucat pasi. Guru kultus, aku tidak berani lagi menginginkan posisimu. Chin Mu menoleh dan tersenyum cerah, polos seperti anak muda. Omong kosong apa itu? Namun senyum itu membuat darah si Yunxiang terasa membeku. Chin Mu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyempurnakan racun. Racun ini bukan racun biasa, melainkan racun majemuk berlapis yang harus disuling berkali-kali. Pertama, ia menyempurnakan ratusan pil racun dasar. Pil-pil itu kemudian digunakan untuk memberi makan makhluk berbisa, cacing beracun, kodok, serta berbagai jenis serangga. Setelah makhluk-makhluk itu matang, Chin Mu menggunakannya sebagai pupuk untuk menumbuhkan jamur dan rumput beracun. Proses ini diulang lagi dan lagi. Pada akhirnya, ia berhasil menyempurnakan beberapa telur racun dan menanamkannya ke dalam sumsum tulang 2 kaki dewa. Telur-telur racun itu tidak akan bereaksi dengan sendirinya. Namun, begitu sumsum tulang mulai memproduksi darah, cangkangnya akan pecah. Racun akan mengalir bersama darah ke seluruh tubuh, merusak harta dewa, menghancurkan roh primordial, dan memusnahkan jiwa sepenuhnya. Setelah menyelesaikan racun aneh itu, Chin Mu menyimpan beberapa telur racun sebagai cadangan. Saat itulah si Yunxiang datang membawa kabar. Para tetua dan para ahli teknik pemindahan 5 iblis sudah tiba. Chin Mu menghela napas lega. Undang mereka masuk. Si Yunxiang segera membawa para anggota kultus setan surgawi. Chin Mu memperhatikan dengan saksama. Banyak dari mereka masih mengenakan baju zirah, jelas berasal dari barisan militer dan datang tanpa menunda sedikit pun. Teknik pemindahan 5 iblis bukanlah teknik kuat atau populer. Ia berasal dari jalur terendah dalam dunia kultivasi. Namun Chin Mu tahu satu hal dengan sangat jelas, tidak ada teknik yang lemah. Yang ada hanyalah cara penggunaan yang salah. Jika ia memilih menerobos halaman sumur wangi secara frontal, bahkan para ahli alam jembatan surgawi pun tak akan mampu menghentikan Dewa Bai 11 mengaktifkan Vive Thunderpot. Namun dengan teknik pemindahan 5 iblis, harta itu bisa dipindahkan tanpa satu pun nyawa melayang. Chin Mu membungkuk dalam-dalam. Para senior, kita hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, petir akan menelan seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Hidup atau mati jutaan orang bergantung pada hari ini. Semua anggota kultus segera membalas salam. Kami menjalankan tugas. Kami tidak pantas menerima penghormatan guru kultus. Chin Mu berdiri tegak. Vive Thunderpot memiliki 5 awan besar, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Di dalam awan terdapat senjata api lonceng surgawi. Bahkan untuk memindahkannya saja, kita tidak boleh memicu kekuatan di dalamnya. Apakah ada yang memahami 5 awan besar ini? Suasana hening. Seorang tetua melangkah maju. Kultus guru, saya memiliki sedikit pemahaman. Ia adalah tetua Sigong. Pada masa muda, saya pernah menemukan sebuah kitab aneh di kuil kura-kura hitam di reruntuhan besar. Di dalamnya tercatat kisah tentang Dewa Utara. Ekspresi Chin Mu berubah tipis. Reruntuhan besar, lagi. Vive Thunderpot dan senjata api lonceng surgawi ditempa oleh Dewa Utara, yang juga dikenal sebagai Dewa Agung Kura-kura Hitam, lanjut tetua Sigong. Ia menguasai seni petir tertinggi. Kitab itu diukir di punggung patung kura-kura hitam dari besi cor. Saya hanya sempat membaca 2 halaman. Di sana tertulis bahwa pendiri kaisar pernah menjamu Dewa Utara, dan Dewa Utara memanggil awan petir yang menyelimuti dunia. Chin Mu tertegun. Pendiri kaisar, dan Dewa Utara? Kitab itu juga mencatat keajaiban 5 awan besar. Dari sanalah pemahaman saya tentang mantra awan petir kecil meningkat pesat. Tetua Sigong menunduk. Jika kultus guru mempercayai saya, izinkan saya memimpin pemindahan Vive Thunderpot. Chin Mu mengangguk. Ceritakan pemahamanmu tentang mantra awan petir kecil. Tetua Sigong memaparkan wawasannya.
Cinmu mendengarkan dengan saksama, lalu menambahkan penjelasan berdasarkan kitab suci setan surgawi agung. Dengan fondasi dari 9 tetua desa lansia cacat, pemahaman Dao Pedang, Dao Petir, dan Dao Roh Primordial, wawasan Cinmu jauh melampaui usia dan tingkat kultivasinya. Para hadirin mendengarkan seperti orang tersihir. Setelah selesai, tetua Si Gong membungkuk dalam-dalam. Kultus guru adalah jenius sejati. Pemimpin alami yang lahir dari surga. Cinmu mengangguk. Kita akan memindahkan Vive Thunderpot dalam 2 hari. Tidak boleh menunggu Kaisar. Ia menoleh ke Si Yunxiang. Bagaimana keadaan pegunungan Dewa Retak? Si Yunxiang menggeleng berat. Medan itu hancur total. Bahkan ahli alam surgawi tak bisa mendekat. Tidak ada kabar, tidak ada satupun yang kembali. Hati Cinmu mencengkeram. Setelah urusan Bai 11 selesai, aku akan pergi ke sana sendiri. Hidup atau mati, aku harus melihat mereka. Ia menatap tetua Si Gong. 2 hari. Bersiaplah. Semua orang pergi berlatih tanpa ragu. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang melapor. Kultus Guru Qin, Dewa Bai 11 memanggil Anda. Cinmu segera menuju halaman sumur wangi. Kondisi Bai 11 membaik. Auranya mulai stabil. Jelas ia telah memurnikan pil sendiri untuk memulihkan tubuh jasmaninya. Banyak tamu datang belakangan ini, kata Bai 11 sambil tersenyum tipis. Cinmu mengamati cahaya yang mengalir di tubuhnya. Teknik pemurnian tubuh. Ia tersenyum. Kakak senior pulih dengan cepat. Itu membuatku khawatir. Kita sudah menunggu 7 hari. Bagaimana kalau kita menandatangani fakta hitungan bumi hari ini? Bai 11 tertawa keras. Tenang saja. Pasangkan kakiku dulu. Setelah aku pulih sepenuhnya, baru kita tanda tangani. Nada suaranya berubah mengancam. Kalau tidak, aku akan mengaktifkan Vive Thunderpot sekarang. Cinmu berteriak, Raja Naga Banjir Surgawi. Namun sedetik kemudian, ekspresinya berubah cerah. Kakak senior memang tegas. Baiklah, aku akan memasang kakimu. Bai 11 melemparkan kaki yang sebelumnya ia pilih. Keluarkan 2 yang lain. Aku ingin memilih lagi. Senyum Cinmu membeku. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan 2 kaki dewa lainnya. Silakan. Bai 11 memeriksa dengan teliti, lalu memilih 1. Yang ini. Silakan berbaring, kata Cinmu dingin. Bai 11 berbaring dengan 1 tangan tetap menempel pada Vive Thunderpot. Jangan main-main. 1 gerakan saja, dan petir akan menelan dunia. Tatapan Cinmu menjadi sedingin es. Namun senyum tipis tetap terukir di wajahnya. Dewa Bai 11 menatap Cinmu tanpa berkedip. Meski menahan rasa sakit, ia tetap tenang saat Cinmu dengan hati-hati menyambungkan kaki surgawi yang telah dipilih oleh para dewa, menjahit kembali akar kaki tanpa sedikit pun keluhan. Kakak senior Bai 11 bukan manusia, bukan? Tanya Cinmu sambil memeriksa saraf yang rusak. Ki vitalnya mengalir lembut, mengaktifkan kembali sistem saraf sambil mengoleskan obat. Struktur tubuhmu berbeda dari manusia. Apa rasmu? Cahaya memancar dari dahi Dewa Bai 11. Roh primordialnya bangkit, seekor kuda naga surgawi, bersayap di punggung, bertanduk panjang, dengan surai putih salju yang berkibar. Tubuhnya bersinar terang, penuh vitalitas murni. Cinmu mendongak dan tersenyum kagum. Jadi kamu kuda surgawi. Roh primordial sekuat ini sangat langka. Disebut tunggangan juga tak salah, kata Dewa Bai 11 tenang. Namun wujud asliku jarang ditampakkan. Di masa lalu, jauh sebelum kamu lahir, kami hanya dipakai mengantar pesan dan menjadi tunggangan. Bakat kami terbuang sia-sia. Ekspresi Cinmu sedikit berubah. Kalau begitu, bagaimana kakak senior bisa naik ke surga tinggi? Dewa Bai 11 menghela napas panjang. Langit dan bumi berubah. Setelah bencana besar, aku menyerah. Reruntuhan besar pun muncul. Mereka yang pandai menjilat naik ke alam atas dan hidup mewah. Aku tidak. Tapi tak apa, lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor sapi. Ia tersenyum sinis. Di surga tinggi, mereka tetap yang paling rendah. Bahkan lebih buruk dari kami yang tinggal di alam bawah dan masih menerima persembahan.
Kenyataannya, kakak senior tetap hanya pelari, ujar Chinmu sambil tersenyum tipis. Aura Dewa Bayi 11 langsung meledak. Apa katamu? Tenang saja, jawab Chinmu santai. Kalau aku salah sambung saraf, kakimu akan pincang selamanya. Dewa Bayi 11 terdiam, lalu menghela napas. Kamu benar. Dahulu aku pelari surat, sekarang pelari bencana. Semua pekerjaan kotor diberikan padaku. Jika menolak, aku pasti mati. Bahkan 4 penguasa surga tinggi pun hanya pelari, dengan nyawa sebagai taruhannya. Matanya menyipit. Hingga kini, senjata bencana lain belum aktif. Itu berarti Star Saffron Kiao dan yang lain kemungkinan besar telah tewas. Chinmu berkata perlahan, menyerahlah padaku. Aku akan menjadikanmu dewa gunung. Nikmati persembahan. Ada gunung di samping Kabupaten Rusa, bernama Gunung 100 Tahun. Pemandangannya indah. Bah! Bayi 11 mendengus. Aku bukan makhluk rendahan seperti penguasa pemeliharaan naga. Aku sudah menyerah sekali, mana mungkin menyerah lagi? Lagi pula, aku vegetarian. Aku tidak memakan manusia. Chinmu menghela napas kecil. Kecepatanmu sendiri yang mencelakanmu. Dewa Bayi 11 tersenyum pahit. Kamu orang baik. Jika kekaisaran kedamaian abadi runtuh, ikutlah denganku ke surga tinggi. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya, tapi aku bisa melindungimu dan keluargamu. Chinmu mengangguk. Aku memang ingin ke surga tinggi. Tapi aku tidak punya dupa surgawi. Itu mudah, kata Bayi 11. Aku punya. Chinmu menaburkan bubuk obat. Saraf tumbuh kembali seperti cacing tanah. Setelah kakimu pulih, kita akan menandatangani fakta hitungan bumi. Kali ini, kakak senior tidak boleh mengingkari janji. Bayi 11 memperhatikan jari-jari Chinmu yang bergerak secepat bayangan. Kamu pernah belajar menjahit? Sedikit, jawab Chinmu. Beberapa tahun. Apa lagi yang kamu pelajari? Formasi, kepalan, teknik mata, teknik pisau, teknik tubuh, penempaan, lukisan, kaligrafi, pertukangan, puisi, dan lagu. Sedikit dari semuanya. Saraf dan tulang kaki tersambung sempurna. Bayi 11 terkejut dan kagum. Bocah ini berbakat, dan hatinya tidak jahat. Setelah 2 hari, darah kembali mengalir. Saat itu, Chinmu berkata tenang, waktunya habis. Mulai. 5 iblis berwajah hijau muncul di sekitar sumur wewangian dan lenyap bersama kuali 5 guntur. Wajah Bayi 11 berubah drastis. Ki jahat meledak dari kakinya. Raja Naga Banjir Surgawi langsung mengikat tubuhnya. Chinmu melempar pedang bebas ke tanah. Kakak senior Bayi 11, bebek yang kumasak tidak pernah terbang. Potong sendiri bagian yang diracuni. Di bawah leher, tidak ada yang bisa diselamatkan. Bayi 11 meraung, lalu tiba-tiba berlutut. Aku, menyerah. Chinmu tersenyum. Buat sumpah pada Earth Count. Setelah itu, kamu akan menjadi dewa gunung 100 tahun. Beberapa saat kemudian, Bayi 11 tiba di Kabupaten Rusa. Yang ia lihat hanyalah Bukit Tandus. Di mana gunung 100 tahun? Tanyanya. Itu, jawab petani sambil menunjuk bukit kuburan. Apa? Ini gundukan makam. Petani tersenyum. Orang hidup setinggi beberapa kaki. Orang mati, bagi mereka, gunung ini setinggi 300.000 kaki. Dewa Bayi 11 hampir muntah darah. Chinmu, dasar bocah licik. Saat itu, sungai mengamuk terbelah. Dao friend Bayi 11, suara tawa terdengar. Kamu juga tertipu bocah itu? Penguasa pemeliharaan naga, gumam Bayi 11. Naga itu mengangguk serius. Wajahnya memang terlihat jujur. Karena itu aku sekarang jadi Raja Naga Sungai Mengamuk. Satu dewa berdiri di Sungai Mengamuk, sementara yang lain berdiri di Gunung 100 Tahun. Keduanya saling memandang tanpa sepatah kata pun. Angin sungai bersiul, angin gunung melolong. Awal musim semi terasa menusuk tulang. Setelah hening sejenak, penguasa pemeliharaan naga perlahan tenggelam ke dalam sungai sambil berkata, rapikan dulu gunung 100 tahun. Bangun kuil dewa gunung. Nanti aku akan mengadakan jamuan untuk menyambutmu. Gunungmu terlalu sepi,
terlalu sunyi. Orang hanya datang saat festival Qingming atau festival hantu, dupa hampir tak ada. Jika kamu tak bisa bertahan, aku akan berbagi denganmu. Dewa Bai 11 merasa makin muram. Penguasa pemeliharaan naga memakan daging, yang akan dibagi tentu saja manusia yang bunuh diri di sungai. Sementara dia seorang vegetarian. Di gunungnya tak ada pohon buah, hanya mayat. Lebih baik bangun kuil dulu, pikirnya. Mungkin para pemuja akan membawa buah saat bersembahyang. Selama bukan daging, aku masih bisa bertahan. Di kota ungu suci, Qinmu menatap kuali 5 guntur setinggi 15 hang. Kepalanya mulai terasa nyeri. Benda itu menyimpan kekuatan pemusnah dunia. Jika 5 awan guntur dilepaskan tanpa kendali, bencana besar tak terhindarkan. Tuan Sekte, bagaimana dengan kuali 5 guntur ini? Perlukah disembunyikan? Tanya seseorang. Para anggota Sekte Iblis Surgawi mengelilingi kuali itu dengan wajah tegang. Qinmu menggeleng. Tak ada tempat aman untuk benda ini. Sedikit kelalaian saja, guntur surgawi akan turun dan entah berapa banyak yang mati. Ia mengitari kuali itu. Yang lebih mengerikan, Kekaisaran Kedamaian Abadi tidak hanya memiliki satu, ada lebih dari belasan senjata cuaca seperti ini. Tiba-tiba Qinmu menjentikkan jarinya ke arah kuali. Dalam sekejap, awan petir berkumpul. 5 arah guntur surgawi menyambar bersamaan. Ledakan dahsyat mengguncang halaman. Bangunan runtuh, tanah mencair. Semua orang hangus, wajah hitam legam. Qinmu menghembuskan asap hitam dari mulutnya sambil berpikir. Lumayan untuk menempa tubuh jasmani. Dengan 5 awan besar, kultivasi tubuh bisa melonjak cepat. Tuan Sekte. Penatua Si Gong hampir berteriak. Jika benda ini dibawa ke sekte dan meledak, kita tamat. Qinmu menghela napas. Kalau tidak digunakan, bukankah sia-sia? Tidak, tidak sama sekali, jawab Penatua Si Gong cepat. Qinmu akhirnya mengangguk. Baik, pindahkan ke sarang naga sejatiku. Aku masih membutuhkannya. Semua orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Kuali 5 guntur jelas seperti bom waktu. Selain menempa tubuh, benda ini juga bisa menghancurkan sekte, pikir Qinmu santai. Jika bertemu musuh yang tak bisa dikalahkan, tarik saja dia ikut mati. Dengan teknik transfer 5 setan, kuali 5 guntur dipindahkan ke sarang naga sejati. Tak seorang pun menyadari betapa berbahayanya ide pemimpin mereka. Qinmu memanggil Raja Naga Banjir Surgawi dan Naga Kilin. Mereka bersiap menuju pegunungan Dewa Patah. Tuan Sekte, kata Si Yunxiang ragu, Kaisar sedang menuju ke sini. 7 hari lagi tiba. Apakah tidak menunggu beliau? Qinmu terbelalak. Kamu tidak menyuruhnya berhenti datang? Di sisi lain, Kaisar Yan Feng sedang memimpin meriam ilahi penembus matahari, menghabiskan batu obat tanpa henti. Saat Si Yunxiang tiba, ia langsung memberi laporan penuh sanjungan. Selamat, Yang Mulia. Dewa Bai 11 dari surga tinggi telah tunduk dan kini menjadi Dewa Gunung 100 tahun. Ia akan menjaga kedamaian abadi selama ratusan tahun. Kaisar Yan Feng tertawa puas. Bagus, dia tahu kapan harus mundur. Namun setelah para menteri pergi, Kaisar menatap Si Yunxiang tajam. Ini kata-kata Qinmu, bukan? Bagaimana dia menundukkan Bai 11? Dengan jujur, Si Yunxiang menceritakan semuanya. Kaisar terdiam lama. Anak itu, pada usia semuda itu sudah menundukkan 2 dewa. Bahkan aku kalah jauh. Lalu wajahnya menggelap. Pegunungan Dewa Patah, tenggelam. Kabut dan kegelapan menyerbu. Tak ada kabar tentang guru kekaisaran. Hati Si Yunxiang bergetar. Master Sekte sedang menuju ke sana. Qinmu tiba di tepi pegunungan Dewa Patah saat senja. Kabut abu-abu menutupi segalanya. Getaran samar datang tanpa henti. Ini buruk, pegunungan yang memisahkan reruntuhan besar dan kedamaian abadi telah lenyap. Saat malam turun, kegelapan seperti banjir hitam menelan segalanya, lalu berhenti tepat di depan Qinmu. Kegelapan reruntuhan besar telah meluas 100 li. Qinmu menancapkan bendera penanda. Jika terus berkembang, ini bencana besar. Raja Naga Banjir Surgawi, kita masuk. Dengan rahasia pengendalian naga, naga banjir melilit tubuh Qinmu.
9 langit, buka. Mata 9 langit terbuka. Cahaya surgawi menembus kegelapan. Mereka melangkah masuk, lalu berhenti. Lukisan-lukisan compang-camping mengambang di kabut. Batu gunung raksasa bercampur di antaranya. Medan perang tuli, gumam Chinmu. Tiba-tiba tubuh raksasa bergerak di kegelapan. Langkah, langkah. Sebuah patung batu raksasa berjalan di kabut. Kulit kepala Chinmu mati rasa. Naga banjir dan naga kilin gemetar ketakutan. Jangan bergerak, bisik Hu Ling pucat. Kalau dia bangun sepenuhnya, kita mati. Patung itu membungkuk. Wajah batu raksasa muncul dari kegelapan. Hu Ling langsung pingsan, ekor lurus ke atas. Naga banjir dan naga kilin ikut menjatuhkan diri, berpura-pura mati. Chinmu ragu sejenak, lalu ikut roboh, menjulurkan lidah, tubuh kaku, wajah menghitam. Seolah benar-benar telah mati.